Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktomi Harja. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Pariwisata Lombok pada program studi seni kuliner. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah pengolahan makanan utama oriental. Pada mata kuliah ini, kita membahas makanan-makanan yang berasal dari Asia seperti negara Cina, Thailand, Jepang, dan Indonesia. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa akan dibimbing untuk memahami karakteristik bahan, teknik memasak seperti sautéing, boiling, baking, dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga kita berikan prinsip penyajian serta standar kualitas rasa pada makanan dengan standar profesional. Pembelajaran dilakukan secara praktikum dengan pendekatan demonstratif dan partisipatif, di mana dosen terlebih dahulu melakukan demonstrasi di depan mahasiswa dan kemudian mahasiswa melakukan praktikum secara mandiri dan diawasi langsung oleh dosen. CPL pada mata kuliah ini dilihat dari sikap. Sikap yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Dan sikap yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Pada aspek pengetahuan, di sini menguasai konsep teoritis dan mengembangkan keilmuan secara kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pendidikan tata boga dalam bidang jasa boga, patisserie yang ditunjang dalam penguasaan pengetahuan tata boga, pangan, dan gizi. Pada aspek keterampilan khusus, yang pertama mampu menyiapkan berbagai jenis keperluan alat dan bahan dalam proses pengolahan makanan. Yang kedua, mampu menyiapkan dan membuat berbagai jenis makanan oriental yang meliputi makanan Jepang, China, Thailand, dan Indonesia. Yang terakhir, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menyiapkan dan membuat menu makanan pagi atau breakfast sesuai dengan standar industri. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menyiapkan dan membuat berbagai jenis makanan Indonesia. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyiapkan dan membuat berbagai makanan Asia. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah diambil dari ASEAN Toolbox, yakni Training Manual Prepare Vegetable and Eggs, William Angeles Institute 2013. Baik, selanjutnya kita ikuti kelas praktik di dapur. Oke, silakan masuk tangannya. Silakan. Alangkah baiknya kita mulai senam. Senam mulai. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Oke, selamat datang di Kitchen Continental. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak mau menjelaskan terkait dengan area kitchen ya. Apabila terjadi kebakaran atau hal yang tidak diinginkan, silahkan nanti semua langsung ke arah assembly point di sebelah sana ya. Di sana di luar ada tangga. Dan kemudian apabila nanti mau ke toilet, toiletnya di sebelah sini. Kita ada dua jalan keluar ya, ada di sebelah sana dan di sebelah sana.
Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya semuanya. Alip. Hadir Pak. Ardi. Hadir Pak. Adit. Hadir Pak. Harun. Hadir Pak. Irsyad. Hadir Pak. Oke. Darin. Adrian. Almi. Buyu. Darwis. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah pengolahan makanan utama oriental, di mana khusus untuk masakan Indonesia. Namun sebelum itu kita mereview dulu untuk mata kuliah di hari sebelumnya, yaitu bahan-bahan yang disiapkan untuk masakan Indonesia ya, yang biasanya berasal dari akar, batang, daun dan buah. Untuk dari akar, ada yang bisa menyebutkan contoh sayur-sayuran yang berasal dari akar-akar? Irsyad, silakan. Ada carrot, Carrot, terus apa lagi? terus bawang, Bawang, oke. Terus ada yang lain lagi, Harun? ada Potato. dan juga ubi. Oke, terima kasih banyak. Oke, selanjutnya yang berbahan dari batang. Silakan Darwis. Dan bawang. Oke, daun bawang. Ada yang lain lagi? Makasih Darwis. Lemongrass Pak. Oke, lemongrass. Thank you. Ada lagi yang lain? Celery Pak. Oke, celery. Ada lagi? Daun bawang ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu membuat 5 jenis potongan ya. Potongan sayur ada janirier yang biasa disebut bahasa Indonesia adalah balok. Kemudian ada dice atau dadu, ada julienne atau korek api, kemudian ada brunoise atau dadu-dadu untuk yang berukuran kecil ya. Dan kemudian ada slice atau iris tipis. Untuk ukurannya bisa dilihat ada yang 3 cm, ada yang 1 cm, ada 3 mili untuk julienne, kemudian yang brunoise 1 sampai 3 mili, kemudian untuk slice itu kondisional tergantung dari sayurannya. Untuk potongan sayur yang 5 ini ada yang sudah tahu untuk masakan apa aja di masakan Indonesia. Contohnya janirier itu untuk masakan apa? Ada yang tahu? Siapa? Silakan Adrian. Biasanya untuk sup, Sup, terus oke, apalagi? untuk kondimen-kondimen pendamping kayak Lalapan. ya lalapan. Oke, lalapan, terus ada rujak juga ya. Biasanya potongan timun, potongan pepaya, biasanya dipotong bentuk balok untuk lalapan ya, dan juga untuk rujak. Kemudian ada dice, ini kalau masakan Indonesia itu apa ya? Sup balung biasanya Pak. Oke, soba balung, masakan mana soba balung itu? Masakan Lombok ya. Oke, terima kasih banyak Ardi. Apalagi untuk masakan Indonesia yang sekiranya untuk potongan dadu? Balado Pak. Oke, balado. Makasih ya Darwis ya. Terus kemudian untuk julienne, masakan Sasak deh, masakan Indonesia atau masakan Lombok apa itu? Biasanya urap Pak. Oke, urap. Oke, apalagi yang lain? Untuk buat nasi goreng biasanya carrot dibuat ini ya, julienne. Apalagi Harun? Kondimen nasi goreng. Oke, kondimen nasi goreng. Bisa juga sebagai garnish ya. Oke, makasih banyak. Kemudian yang brunoise ini untuk masakan apa ya? Untuk masakan Indonesia. Biasanya dijadikan isian untuk risoles atau makanan-makanan kecil lain. Oke, makasih banyak. Risoles, terus ada lumpia apa namanya yang dari Jawa? Lumpia Semarang. Oke, lumpia Semarang, dan kemudian juga bisa diisi di bakso ya untuk brunoise. Kemudian ini slice. Ini slice ini untuk ukuran kondisional tergantung dari sayur apa yang dipotong. Kalau misalnya carrot ya ukurannya bisa besar. Kalau misalnya dia onion atau bawang bisa juga ukurannya lebih kecil. Contohnya masakan apa untuk slice ya? Untuk masakan Indonesia. Banyak sekali. Silakan Adrian. Sup biasanya Pak. Oke, sup, soto ya juga bisa. Terima kasih banyak Adrian. Oke, untuk jenis potongan-potongan ini kan ditentukan ukurannya sama namanya. Itu fungsinya untuk apa ya?
Ada yang tahu fungsi dari potongan itu dibuat namanya ada jardinier, ada dice, kemudian ukurannya juga ditentukan. Itu tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Silakan, Harun. Agar kita bisa membedakan Oke. ukuran dan juga kegunaan dari potongan sayuran tersebut. Oke, terima kasih, sangat komplit ya Harun. Terima kasih banyak Harun. Mungkin Bapak lengkapi saja ya. Ini sangat betul yang disampaikan sama Harun. Kami ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk potongan sayur itu. Yang pertama, untuk komunikasi. Ketika kalian berada di dapur, itu lebih gampang kalian berkomunikasi. Tidak perlu kalian bilang, potongkan saya carrot dengan ukuran sekian, bentuknya begini. Tidak perlu teriak begitu ya. Namanya di dapur itu kan ribut tuh, ramai, banyak orang. Jadi kemudian tinggal teriak aja dari sana. Irsad, tolong potongkan saya jardinier 1 gitu. Atau 1 buah carrot bentuk jardinier gitu misalnya. Cukup dengan ngomong seperti itu, jadi dia sudah paham ukurannya berapa, bentuknya gimana, balok dan ukurnya seperti yang ada di sini gitu ya. Yang pertama itu untuk komunikasi, dan kemudian yang kedua untuk kematangan. Kalau ukurannya berbeda, otomatis kematangannya ada yang matang duluan, ada yang matang belakangan ya, seperti itu. Itu untuk kematangan yang kedua. Dan yang ketiga adalah pastinya untuk presentasi. Ketika ukurannya sama, ditaruh di plate, dia lebih cantik dilihat juga ketika dipresentasikan. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita praktik. Namun sebelumnya Bapak demonstrasikan dulu, lalu kemudian nanti kalian melihat bagaimana proses pemotongan dari 5 potongan sayur ini. Lalu selanjutnya kalian praktik secara mandiri, lalu dan kemudian saya akan awasi. Jika ada pertanyaan atau butuh bantuan, silakan panggil Bapak ya. Silakan ke station masing-masing. Sekarang Bapak akan demonstrasikan terkait dengan jenis potongan sayur. Bisa dilihat, Alif? Bisa. Oke. Yang pertama jardinier ya, sekitar 3 cm. Jangan lupa di trimming terlebih dahulu. Pertama kita buat jardinier sekitar 2 cm. Seperti ini ya. Jardinier juga bisa dikecilkan lagi menjadi dice sekitar 1 cm. Seperti ini ya. Ini untuk dice. Kemudian kita buat yang Brunoise, yang Julian, nanti sekitar 1 mm. Ini Julian ya, Julian. Kemudian untuk Brunoise kita ambil dari Julian dan kita potong sekitar 1 mm masing-masing. Oke. Ini yang Brunoise. Bisa dilihat? Sama. Oke. Selanjutnya kalian akan praktik mandiri. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa trimming-trimmingan ini juga bisa dimanfaatkan untuk stok ya, masa besok. Silakan kalian kembali ke sesi masing-masing untuk praktik mandiri. Jika ada kesulitan, silakan panggil Bapak ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak.
semuanya. Silakan. Pertama kamu buat julian dulu seperti ini ya. Buat julian seperti ini. Lalu, nah ketika sudah jadi juliannya, tinggal kamu ambil lagi sekitar 1 mm. Ya, bisa? Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ya. Ini untuk julian ya? Oke, silakan. Hati-hati ya, menjaga kebersihannya juga. Kalau ada kesulitan di hasil aja Bapak ya. Oke, Buyu bisa? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai. Silakan merapat ke meja Bapak biar saya evaluasi. Saya minta tolong Harun ya bisa presentasikan hasil potongan sayurnya. Yang Harun bisa di sini. Silakan diperhatikan semuanya ya. Silakan. Jadi untuk 5 potongan hari ini adalah yang pertama adalah jenir. Jenir itu dia sekitar 3 sampai 1 cm. Dan untuk jenir itu bisa menjadi lalapan gado-gado, lalapan, kondimen lalapan seperti itu. Dan yang kedua, dari jenir itu bisa jadi dice. Dice itu ukurannya 1 kali 1 cm. Itu juga bisa untuk kayak dalam sup. Terus yang ketiga ada potongan julin. Julin itu dia 1 mm dan untuk panjangnya itu bisa dari 2 sampai 5 cm. Julin itu bisa menjadi kondimen nasi goreng, untuk acar, terus juga untuk bisa di mie goreng atau urat juga bisa. Dari julin ini juga bisa diubah jadi brunoise dengan ukuran 1 mm. Kalau bentuk brunoise itu bisa jadi isian risoles, pastel, dan makanan jajanan Indonesia lainnya. Dan yang terakhir yaitu adalah potongan slice. Kalau untuk slice ini ukurannya itu kondisional tergantung dengan jenis masakan yang kita bakalan buat. Dan untuk slice itu bisa digunakan untuk kayak sup, capcay, tergantung dengan bahan makanan juga. Atau kalau kita menggunakan carrot untuk masakan apa, kalau untuk onion untuk masakan apa. Itu aja Pak. Potongan untuk Harunnya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan peralatan dan bahan disimpan ya sesuai dengan tempat pengambilan tadi. Ya. Cutting board dicuci juga, pisau dicuci. Silakan. Ya, alhamdulillah ya semuanya setelah saya evaluasi sudah berhasil membuat 5 jenis potongan sayur baik dari dagingnya, terus julian, brunoise, dan juga slice ya, semuanya sudah cukup bagus setelah saya cek. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membuat masakan Indonesia di mana bahan-bahan potongan sayur yang kita buat hari ini dimanfaatkan untuk masakan Indonesia. Seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita tolong Adrian pimpin doa dulu sebelum kita pulang. Ya, alangkah baiknya marilah kita berdoa untuk materi pada pagi kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Sekian dari Bapak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita terus.
kolom itu. Seni kuliner. Sore